Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32, Gigitan Gemas di dalam mobil. Istirahatlah. Bara mengelus kepala Aura sejenak dan Aura mengangguk seperti anak kucing. Terlihat jadi menggemaskan. Aura turun dari mobil lalu melambai sejenak. Bara mengangguk dan akan menghidupkan mesin mobil. Tapi terjeda saat melihat sebuah mobil berhenti di belakangnya. Mungkin itu Evan yang datang. Tadi pagi saja bisanya Evan datang ke rumah Aura. Mata Aura melihat mobil itu, menebak mungkin tetangganya. Ia pun melangkahkan kakinya akan menuju rumahnya. Pengemudi mobil turun dan mata Bara mendelik melihatnya. Lalu ikut turun dan akan menghampiri Aura. "Maaf, Mbak, rumahnya Aura mana ya?" tanya wanita itu pada Aura. Aura melihat wanita itu. "Siapa? Kenapa mencari rumahnya?" "Aura itu wanita pelakor, ia merebut suami saya, Mbak. Saya datang mau memberikan peringatan pada wanita itu," ucap Mia kemudian. Sengaja mengatakan seperti itu biar orang-orang tahu. Ia tidak tahu saja kalau orang yang diajak ngomong itu Aura, yang dikatakannya pelakor. "Sayang," ucap Bara menghampiri. Ia tidak bisa membiarkan Aura menghadapi wanita itu sendirian. Mia kaget melihat Bara. Matanya menajam saat Bara malah membawa wanita itu berdiri di belakang tubuh tegap itu. Jadi mengerti ternyata wanita itu yang bernama Aura. "Bara, jadi begini kelakuan kamu di belakangku?" tanya Mia dengan wajah emosi. Merasa Bara telah menduakannya, bermain api di belakangnya. "Kamu tega berselingkuh dariku, apa kamu tidak kasihan dengan anak kita?" timpal Mia kembali, sengaja mengatakan hal seperti itu untuk menyudutkan Bara. "Tutup mulutmu, stop, bicara omong kosong." Bara meninggikan suaranya. Pria itu tidak habis pikir dengan kelakuan Mia, menggunakan semua cara untuk kembali padanya. Meminta pertanggungjawaban anak siapa padanya. Lalu berselingkuh, selingkuh bagaimana? Memang dia siapanya? "Aku istrimu, aku ingin mempertahankan pernikahan kita dari pelakor ini." Aura jadi bingung, siapa wanita itu? Bara bilang dia masih lajang dan belum menikah. Dan wanita itu mengatakan jika dia istrinya. "Bara, kamu lebih memilih wanita pelakor ini dan ingin bercerai dariku?" tunjuk Mia pada Aura dengan tatapan tajam. Ia berjalan ke arah Aura dan akan menamparnya. Tapi pergerakannya ditahan Bara, menepis tangan Mia dengan kasar. Mana mau pria itu wanitanya disakiti. "Bara, kenapa kamu sangat kasar? Apa tidak ada lagi cinta untukku?" Mia sangat kecewa dengan Bara. Pria itu melupakannya begitu saja. "Cukup, Mia, aku bilang cukup," bentak Bara. Makin lama makin muak dengan perkataan Mia. Entah apa saja yang dibicarakan wanita itu. Semua omong kosong. "Aku dan kamu sudah tidak memiliki hubungan apapun. Aku tidak berselingkuh dan aku juga tidak pernah menikah denganmu. Dan satu hal lagi, aku bukan ayah dari anakmu. Sadarlah, apa kamu sudah tidak waras?" Bara begitu emosi mengeluarkan semua unek-uneknya. "Mas, tenanglah," ucap Aura mengelus lengan Bara. Baru kali ini ia melihat Bara semarah itu. "Sekarang pergi dari sini, jangan pernah muncul di hadapanku atau calon istriku. Aku bisa membuatmu beserta keluargamu bagaikan debu," ancam Bara dengan tatapan tajamnya. "Bara, aku masih mencintaimu. Pergi." Kembali Bara membentak lagi. Aura masih mencoba menenangkan para tetangganya pada keluar. Mereka jadi objek perhatian. "Bara, kamu jahat, aku membencimu," ucap Mia dengan berlinang air mata. Lalu ia pun melangkah pergi. Hatinya begitu sakit Bara membentak dirinya.
Sayang, aku harap kamu tidak percaya perkataannya. Ucap Bara menatap Aura dengan pandangan memohon. Ia tidak mau calon istrinya jadi kepikiran dan berdampak pada hubungan mereka. Aura mengangguk mengerti. Aku percaya kamu, Mas. Bara kini berada di ruang tamu Aura, menenggak minuman hingga habis. Bicara dengan Mia membuatnya haus. Mas, pelan-pelan minumnya. Ucap Aura jadi khawatir, mengelap mulut Bara dengan tisu. Sayang, kamu percaya padaku, kan? Tanya Bara memastikan. Aura mengangguk, entah sudah berapa kali Bara mengatakan itu. Bara juga meyakinkan Aura, jika dia tidak pernah menikah dengan wanita itu. Setelah cukup lama berada di rumah Aura, waktu juga sudah menunjukkan pukul 10 malam. Bara pun dipaksa Aura untuk pulang. Terpaksa menurut, karena Aura mengatakan jika ia kelamaan di rumahnya, para tetangga bisa jadi salah paham. Dan bisa saja RT setempat mendatangi mereka. Baiklah, aku pulang. Pamit Bara dengan wajah lesu. Ia masih ingin bersama Aura. Aura mengangguk dan Bara juga berpamitan pada Lily yang berada di dapur. Aku pulang, Lily, tolong jaga Aura ya. Pesan Bara. Baik, Pak. Siap, Pak. Jawab Lily segera. Ucapan Bara seakan perintah untuknya. Tidak perlu panggil Pak, kita tidak sedang berada di kantor. Ucap Bara lagi, mengerti jika temannya Aura itu canggung dan segan dengannya. Lily mengangguk cepat. Kini Aura mengantar Bara sampai di dekat mobilnya. Sayang, jaga hatimu. Aura terkekeh, pria itu cemas sekali, entah apa yang ditakutkannya. Kalau Mia datang lagi tidak usah digubris, aku juga akan memperingatkannya. Pesan Bara kemudian, menatap Aura sambil mengangguk. Dan juga, jika Evan mendatangimu, jangan pedulikan dia, aku tidak suka, marah dan aku juga cemburu. Bagi Bara selain Mia, Evan juga patut diwaspadai, ucapannya juga berbisa. Tadi pagi bahkan bisa mengatakan pada mamanya, bahwa dia merebut Aura. Benar-benar tuduhan yang tidak bermoral. Iya, sayangku. Ucap Aura sambil mengangguk. Aku hanya peduli pada kamu, hanya kamu dan cukup kamu. Hati Bara kini adem, Aura menenangkannya, kini Bara pun bisa pulang ke rumah dengan tenang. Hati-hati, Mas. Aura melambaikan tangan mengiringi mobil Bara yang sudah berlalu pergi. Setelah mobil itu tidak terlihat, Aura masuk kembali ke rumah. Pak Bara benar-benar sangat mencintaimu. Dia begitu takut kehilanganmu. Ucap Lily. Ia tadi terus memperhatikan betapa cemas dan khawatirnya calon suami Aura itu. Mendengar itu Aura jadi mengulum senyum. Ia juga merasakan perasaan seperti itu. Perasaan cinta Bara begitu kuat padanya. Oh iya, kata ayahku. Lily pun menceritakan yang pernah dikatakan Robi padanya. Aura menjalin kasih dengan teman kekasihnya. Sebagai teman, Lily ingin yang terbaik untuk Aura. Hingga ia memaksa Robi untuk menceritakan tentang calon suaminya Aura. Robi pun bercerita jika Bara pernah menjalin kasih LDR-an dengan seorang wanita. Saat itu Bara menyusulnya ke luar negeri untuk melamarnya, tapi sepertinya ditolak. Bara pulang dengan tidak bersemangat. Tak lama setelah itu, wanita itu pun menikah. Bara yang patah hati hanya fokus bekerja dan bekerja. Tidak pernah mengenal atau menjalin hubungan dengan wanita. Hidupnya lempeng saja. Dan ketika Bara mulai mengenal Aura, pria itu mulai punya tujuan hidupnya. Makanya Robi sangat mendukung hubungan Bara. Aura mendengarkan perkataan Lily. Ternyata seperti itu kisah masa lalu Bara. Ditinggal nikah sang kekasih.
Aku berharap semoga pernikahan kalian berjalan lancar. Aura, ku akan menikah dengan pria yang mencintai dan dicintainya. Ucap Lily begitu bersemangat. Lily. Aura jadi malu, tapi dia mengaminkan juga, berharap niat baik mereka tidak ada halangan. Berjalan lancar. Jadi nanti pertemuan keluarga di mana? Ra, di rumah Tante Rose? Tanya Lily ingin tahu, pertemuan keluarga untuk membahas rencana pernikahan. Di sini, Lee. Ucap Aura. Di sini. Tanya Lily memastikan, rumah mereka kecil. Aura mengangguk. Nggak apa ya, Lee, soalnya kalau di rumah Mama Rose, aku segan. Juga ada Evan di sana. Kalau ketemu di luar, kok aneh ya? Andai saja kedua orang tuaku masih ada. Aura jadi berwajah sendu. Ia merindukan orang tuanya. Jika mereka masih hidup, pasti akan sibuk dengan rencana pernikahannya. Aura, sudah jangan sedih. Mereka juga tidak mau kau terus sedih. Bujuk Lily. Ia menepuk pundak Aura, merasakan kesedihannya juga. Mereka pun berpelukan sejenak dengan wajah yang sama-sama mewek. Ra, nanti kalau aku dilamar, kau dan suamimu jadi keluargaku ya. Ucap Lily. Ia tidak punya siapapun selain Aura. Memang Robi sudah melamarmu? Tanya Aura menaikkan alisnya. Lily menggeleng lemah dan Aura mengangguk mengerti. Ya sudah. Aku doakan semoga Robi segera melamarmu dan kalian menikah. Semoga dia jodohmu. Lily pun mengangguk lemah mengiyakan. Apa yang kau lakukan di sini, Van? Tanya Bara yang kesal. Ia sampai rumah Aura dan Evan juga sampai. Apalagi, aku mau menemui mantan istriku. Jawab Evan santai, seolah menganggap Bara itu bukan siapa-siapanya Aura. Bara menghembuskan nafas kesal, pagi-pagi moodnya jadi buruk. Van, stop, aku dan Aura akan segera menikah. Aku tidak peduli, masih akan kan? Ledek Evan yang kini berjalan menuju pintu rumah. Kepala Bara rasanya panas, kesal sekali dengan jawaban temannya itu. Bara, lupakan niatmu itu. Aura akan kembali padaku. Aura berhak bahagia denganku, bukan denganmu. Lebih baik kau urus sana mantanmu, bertanggung jawablah pada anakmu. Timpal Evan dengan senyum sinis. Bara masih memiliki masa lalu, mana mungkin Aura akan menerima pria yang sudah memiliki anak. Bara bingung dari mana Evan dapat cerita seperti itu. Apa sudah bertemu Mia? Jika sudah wajar saja. Mia mulutnya sangat berbisa. Seenaknya menuduh orang. Evan, sepertinya kau mendapat informasi yang tidak benar. Seharusnya kau mencari tahu sebelum mengatakan seperti itu. Balas Bara, tidak terima dengan perkataan Evan yang menyudutkannya. Padahal ia tidak melakukan itu. Apa Aura tahu kau sudah memiliki anak? Bagaimana tanggapannya? Tanya Evan dengan nada penuh cibiran. Pasti Bara merahasiakannya. Aura tahu aku tidak memiliki anak. Omongan itu hanya hoaks. Evan malah tertawa. Sejak kapan kau jadi orang yang tidak bertanggung jawab? Kau. Bara menahan emosinya. Mereka sedang berada di depan rumah Aura. Hari juga masih pagi, masa membuat keributan. Sudah tadi malam Mia datang membuat keributan. Pintu terbuka dan Aura kaget melihat kedua pria itu. Kedua pria yang saling menatap dengan tatapan tajam. Sayang, kamu sudah siap? Ayo, kita berangkat. Ajak Bara cepat. Ia harus segera membawa Aura jauh dari Evan. Aura mengangguk dan Lily juga ikut keluar. Lily jadi bingung. Pagi-pagi calon suami dan mantan suami Aura datang. Aura. Panggil Evan. Aura melihat ke arah Bara, pria itu mengisyaratkan untuk tidak merespon. Ayo, kita berangkat. Lily,
kamu ikut saja. Pinta Bara sambil menggandeng Aura. Ia khawatir jika Lily ditinggal sendiri, entah apa nanti yang akan dilakukan Evan pada temannya Aura. Aura, apa kamu tahu jika Bara telah memiliki anak? Tanya Evan yang menghentikan langkah mereka. Aura membalikkan badan dan menatap Evan. Ya, Mas Bara akan memiliki anak dariku. Bara tersenyum mendengar jawaban Aura. Jawaban yang membuat Evan jadi mengeraskan rahangnya. Sepertinya Evan tidak suka dengan jawaban itu. Aura, Bara sudah memiliki anak. Ia memiliki anak dari mantan pacarnya. Ucap Evan. Aura harus sadar itu. Itu bukan anak Mas Bara. Aura menegaskan perkataannya. Itu anaknya. Tidak. Iya. Tidak, Mas Bara tidak memiliki anak. Kenapa kamu begitu percaya padanya? Karena aku mencintainya. Aku mencintai Mas Bara. Jadi apapun yang dikatakannya aku percaya. Aura sudah yakin dan percaya sepenuhnya pada calon suaminya itu. Meski kini banyak yang mencoba membuatnya meragu, ia akan tetap percaya pada Bara. Karena hatinya juga percaya pada pria itu. Evan meremas tangannya, jawaban Aura membuat darahnya mendidih. Begitu percaya karena mencintainya, mata dan telinga Aura sudah buta oleh cinta. Bara itu. Cukup, Mas, aku mencintai Mas Bara, aku sangat mencintainya. Tolong jangan menjadi penghalang hubungan kami. Apa yang telah terjadi pada kita hanya masa lalu. Biarkan aku dengan kebahagiaanku dan aku akan mendoakan kebahagiaanmu juga. Ucap Aura menatap dengan senyuman tipis. Mas, ayo kita berangkat. Aura pun kini memeluk lengan Bara dan menariknya, menghindari supaya Bara tidak bicara lagi dengan Evan. Ini sudah jam berapa? Bisa mereka terlambat ke kantor. Evan menatap tajam saat mobil Bara pergi membawa mantan istrinya. Ia kesal sekali. Aura menolaknya. Dan wanita itu jelas menolaknya di depan umum. Aura, harus bagaimana agar kamu kembali? Sayang, kita antar Lily dulu ya. Ucap Bara sambil menyetir mobilnya. Saya naik ojek saja, Pak. Ucap Lily yang duduk di bangku belakang, segan semobil dengan atasannya itu. Antar aku saja dulu, Mas. Baru nanti Mas Bara sama Lily bareng ke kantor. Ucap Aura mengingat Bara dan Lily satu arah. Tidak usah, aku naik ojek saja. Jawab Lily yang makin tidak enak. Barengan sama atasan mereka, bakalan hebohlah satu kantor. Antar Lily, baru antar kamu. Hari ini aku akan menemui seseorang. Siapa? Tanya Aura ingin tahu. Nanti sore aku akan memberitahumu. Ucap Bara seraya mengelus kepala Aura. Ia tidak mau memberitahukan sekarang. Setelah selesai barulah. Aura mengkerucutkan bibirnya. Bara buat penasaran, pakai dirahasiakan segala. Haha, kamu imut banget sih. Bara jadi gemas sendiri, kini mencubit pipi calon istrinya. Sejenak mereka lupa jika ada orang yang di belakang mereka. Lily rasanya ingin saja keluar dari dalam mobil ini. Aura dan calon suaminya sangat menyebalkan, membuat iri saja. Setelah mengantar Lily, kini mobil Bara berhenti di depan kantor Aura. Sebelum turun Aura menatap Bara sejenak. Ia mulai menebak jika Bara akan menemui Evan. Pasti akan berkelahi lagi. Mas, aku tidak mau kamu terluka. Ucap Aura. Ia ingin menahan Bara agar tidak menemui mantan suaminya itu. Memang aku ngapain sampai bisa terluka? Mas, pasti mau bertemu sama Mas Evan kan? Tanya Aura dengan tatapan menelisik.
Bara menggeleng. Ia tidak menemui Evan. Lagian sudah jelas yang Aura katakan pada Evan. Jika temannya itu tidak mengerti juga, Evan benar-benar buta akan perasaannya. Tidak, sayang. Jadi mau nemui siapa? Pria itu tampak berpikir sejenak. Aku mau menemui papanya Mia. Papanya, untuk apa? Untuk meminta beliau menasehati anaknya, agar tidak muncul dan mengganggu kita lagi. Aura diam masih melihati serius. Sayang, aku akan bicara baik-baik. Kamu tenang saja, aku tidak akan terluka. Bara menatap Aura dengan perasaan berdebar. Wanita itu begitu mencemaskannya, terlihat dari matanya yang takut terjadi sesuatu padanya. Sayang. Panggil Bara lembut. Kini kepala Aura mengangguk pelan. Nanti kabari aku ya. Dan diangguki Bara. Ya, sudah, aku masuk dulu, Mas. Bara mengangguk dan meraih wajah Aura, memberikan sebuah ciuman manis yang begitu lembut. Selamat bekerja. Ucap Bara setelah ciuman berakhir. Ia akan membiarkan Aura bekerja. Nanti setelah menjadi istrinya, ia akan melarang wanita itu. Kenapa? Tanya Bara yang melihat Aura diam saja. Posisi masih menatapnya. Lagi. Ucap Aura pelan dan langsung menunduk. Ia malu malah mengatakan itu. Ciuman barusan rasanya kurang. Dan dengan senyum mengambang, Bara menaikkan dagu Aura. Dan kembali bibir mereka bertegur sapa. Aura kesulitan mengimbangi Bara. Pria itu terlalu mendominasi. Ciuman lembut itu mulai kasar. Lidah mereka bahkan saling menari-nari di sana. Aku mencintaimu, Aura. Ucap Bara di antara ciuman mereka. Dan Bara melihat bibirnya dari spion. Sedikit terluka karena gigitan Aura. Calon istrinya itu seperti gemas padanya. Senyum di bibirnya memudar saat ada yang mengetuk kaca jendelanya. Wanita dari masa lalunya. Bara, kenapa ke rumahku? Apa kamu mau melamarku? Tanya Mia begitu Bara turun dari mobil. Ia sudah disambut wanita itu. Bara tidak menggubris dan berjalan menuju rumah. Tujuannya untuk bertemu dengan orang tua Mia. Bara pasti sangat senang jika papanya datang. Bersambung.